Halo sahabat YouTube semuanya, kali ini saya akan membahas video tentang 5 ramalan Sri Jayabaya Raja Kediri yang kini jadi kenyataan. Langsung saja, kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya ramalan. Selalu saja ada prediksi dari orang tentang aspek kehidupan yang dijalani. Sebagai orang memilih untuk percaya pada ramalan tersebut, namun sebagian lagi memilih untuk tak terlalu menghiraukan prediksi tersebut. Terlepas dari pilihan orang untuk percaya pada suatu ramalan, ternyata ada beberapa ramalan dari masa lalu yang terbukti kebenarannya di zaman serba digital ini, seperti halnya ramalan Sri Jayabaya atau Sri Joyoboyo kalau menurut orang Jawa. Sri Joyoboyo adalah raja dari kerajaan Kediri Jawa Timur yang memerintah dari tahun 1135 hingga 1157. Di tangannya kerajaan Kediri berhasil mencapai masa kejayaannya. Sri Jayabaya atau Sri Joyoboyo juga berhasil menaklukkan kerajaan Janggal. Ia bahkan bisa menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Selain dikenal sebagai raja yang mampu membawa kerajaan ke masa kejayaan, Sri Joyoboyo juga dikenal sebagai sosok pria sakti karena ramalannya yang selalu jitu. Ramalan Joyoboyo yang dikenal dengan nama Nujum Joyoboyo dianggap sakral oleh banyak orang karena terbukti kebenarannya, teman-teman. Tak hanya ramalan di masa lalu atau masa lampau saja, di era digital seperti sekarang ini, sejumlah ramalan Sri Joyoboyo terbukti kebenarannya. Ramalan apa saja itu? Saksikan selanjutnya. Pertama, Sri Joyoboyo pernah meramalkan bahwa Bumi Pertiwi akan kedatangan bangsa kulit kuning atau Jepang untuk mengusir bangsa kulit putih atau Eropa. Hal ini terbukti bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang yang berhasil mengusir kolonial Belanda. Yang kedua, Notonegoro. Notonegoro yang menjadi salah satu ramalan Sri Joyoboyo diartikan sebagai menata negara. Istilah ini merujuk pada pemimpin yang akan menata Nusantara. Notonegoro juga merupakan prediksi nama pemimpin Indonesia mulai dari Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan istilah lainnya masih belum diketahui. Dan ketiga, seks bebas jadi hal biasa. Sri Joyoboyo dahulu pernah meramalkan bahwa di masa depan seks bebas akan terjadi di mana-mana dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Sri Joyoboyo pernah menyebut bahwa wanita akan kehilangan rasa malunya dan laki-laki kehilangan kehormatannya. Jika ditelusuri lagi, ramalan Sri Joyoboyo itu dahulu kini benar terjadi. Bukan salah seperti itu. Yang keempat, korupsi di mana-mana. Akeh janji ora ditepati. Akeh wong nglanggar sumpah dhewe. Akeh menungso ngutamake duit. Lalu kemenungsan lali kebecikan. Begitu ramalan Sri Joyoboyo. Ramalan itu menceritakan bahwa
kedepannya banyak orang melanggar sumpah jabatannya sendiri untuk memperkaya diri sendiri alias korupsi. Memang sekarang kan banyak sekali ya korupsi itu di mana-mana ya. Udah tinggi, dia udah jadi pejabat, dia tidak ingat ke rakyatnya lagi, apalagi sampai dia melakukan korupsi. Ya memang ada benarnya juga sih ramalan ini, seperti halnya yang terjadi di era sekarang ini. Korupsi menjadi persoalan yang tak kunjung menemukan garis penyelesaiannya, karena menurut saya juga korupsi tidak akan pernah berhenti, karena itu penyakit menurut saya. Korupsi itu penyakit, harus dihukum. Yang kelima, ya ini ya, kelima, banyak orang ingin kaya dengan cara instan. Sri Joyoboyo pernah meramalkan bahwa nantinya banyak orang ingin kaya dengan cara yang instan. Orang-orang itu akan merasa malu dengan pekerjaannya yang digelutinya, hingga akhirnya menempuh jalan atau cara lain untuk mendulang kekayaan dengan cepat menggunakan berbagai alternatif, mulai dari memakai ilmu mistik hingga korupsi. Ya memang ya yang jelas itu sih di Indonesia itu kayak korupsi. Terus tadi yang pertama itu kan apa ya, tadi apa, korupsi juga kan memang ya terbukti itu memang dari dulu ya, mungkin udah ada ya kalau menurut saya, atau bahkan ya ini udah tahu lah, maksudnya udah menebak bahwa suatu saat nanti pasti akan terjadi seperti ini, atau bahkan lebih parah juga gitu kan. Tapi kenyataannya memang benar adanya. Seks bebas sampai sekarang juga malah makin banyak sekali. Kayak jabatan itu kan lupa pada rakyatnya waktu dia mencalonkan dulu. Janjinya itu ya kayak yang bener akan ditepati, maksudnya janji manisnya itu kan enak ya didengar gitu, sampai warganya itu kan, rakyatnya percaya oh ini bakal bagus. Ternyata kan kenyataannya begitu dia udah jadi, udah tinggi, udah dapat jabatan, akhirnya dia semena-mena. Oke, baik, seperti ini video dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu, dan jangan lupa share video ini supaya teman-teman kalian juga tahu ya, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini. Oke, terima kasih.